Halo, selamat pagi pemirsa Tribun News Update, menjumpai Anda hari ini bersama saya Justina Kartika, Senin 22 Desember 2025. Kita akan update informasi terkini yang sedang hangat menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Kita ke informasi pertama terlebih dahulu. Kita update terkait pembunuhan anak politisi PKS. Nasib tragis ini dialami oleh MAHM, bocah berusia 9 tahun, yang kehilangan nyawa setelah menjadi korban penusukan di kediamannya sendiri di kota Cilegon, Banten, Tribuners. Korban ini diketahui merupakan anak dari seorang politikus Partai Keadilan Sejahtera PKS, di mana ayahnya, Maman Suherman, merupakan Dewan Pakar DPC PKS Kota Cilegon. Mantan Kabaris-Krim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, kemudian merespons juga terkait aksi pembunuhan ini, dan Susno Duaji menduga motif pembunuhan MAHM, anak dari politisi Partai Keadilan Sejahtera Maman Suherman ini, adalah balas dendam karena sakit hati. Alasan Susno Duaji sendiri mengatakan demikian ini karena sebelumnya tidak ada barang yang hilang di rumah mewah politisi PKS tersebut setelah kejadian pembunuhan dari MAHM ini, Tribuners. Barang-barang berharga dikatakan masih lengkap dan tidak ada yang hilang. Kemudian Kapolsek Cilegon Kompol Firman Hamid juga menambahkan bahwa sejumlah ponsel milik keluarga korban masih berada di rumah dan tidak disentuh pelaku. Nah, atas hal ini, Susno Duaji pun menduga motif pelaku menghabisi nyawa dari bocah tersebut karena ingin membuat keluarga korban ini tersakiti atas kematian sang anak. Sementara dari pihak kepolisian sendiri hingga kini belum memberikan keterangan terkait motif pelaku menghabisi nyawa korban karena masih mendalami kasus ini. Dan hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan, tetapi polisi mengklaim sudah memperoleh titik terang terkait sosok terduga pelaku pembunuhan. Namun, polisi diketahui belum menemukan senjata atau alat yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi nyawa korban, Tribuners. Susno Duaji pun mengatakan terkait pelaku pembunuhan memang patut dicurigai bahwa ada orang dekat yang masuk ke rumah mewah tersebut. Namun dikatakan Susno Duaji sendiri bisa juga hal ini karena kelalaian pemilik rumah sendiri. Dia juga menegaskan bahwa kita patut mencurigai bahwa orang dekat masuk ke rumah tersebut karena rumah ini sangat-sangat aman, sangat tertutup. Bisa jadi rumah yang dianggap sangat aman kemudian tertutup pagar, tertutup di kompleks ini, si pemilik rumah abai, tidak mengunci rumahnya tersebut. Dan orang bisa masuk kapan saja dengan lompat pagar dan sebagainya, atau justru mungkin pintu gerbang depannya tidak dikunci. Sehingga menurut Susno Duaji sendiri, untuk saat ini tidak boleh langsung disimpulkan bahwa pelakunya ini merupakan orang yang sudah berada di dalam rumah tersebut. Tribuners, polisi sendiri masih melakukan penyelidikan terkait kasus dari tewasnya bocah laki-laki yang berusia 9 tahun di rumah mewah di perumahan Bukit Baja Sejahtera BBS Cilegon, Banten pada Selasa 16 Desember lalu. Polres Cilegon sudah memeriksa 8 orang saksi, kemudian mengamankan sejumlah barang bukti berupa rekaman CCTV dari sekitar lokasi. Korban MAHM, dia merupakan putra bungsu dari anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Kota Cilegon, Maman Suherman. Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKP Yoga Tama, memastikan korban tewas ini bukan karena perampokan, di mana sebelumnya muncul narasi yang menyebut bocah laki-laki ini meninggal dunia karena perampokan di rumah mewahnya tersebut. Dugaan sementara ini diduga adalah kasus pembunuhan. Dapat dilihat dari bagaimana keadaan korban di rumah sakit tersebut, Tribuners. Dari Polres Cilegon sudah membuat LP yang mencantumkan dugaan pembunuhan, sehingga bukan perampokan. Polisi memastikan bahwa tidak ada barang-barang berharga yang hilang dari rumah Maman, dan kepastian ini didapat setelah petugas melakukan pemeriksaan kemudian mendengar keterangan dari pemilik rumah. Dan sementara itu, Maman dan istrinya sedang tidak berada di rumah karena sedang bekerja. Polisi sendiri sudah mengungkap bahwa kamera CCTV di rumah korban sudah rusak sejak sekitar 2 minggu sebelum kejadian. Sebuah fakta yang membuat penyidikan ini menjadi penuh tantangan, Tribuners. Korban Muhammad Eksel atau MAHM, anak dari politikus Partai Keadilan Sejahtera PKS, Maman Suherman,
ditemukan tewas pada Selasa siang 16 Desember 2025 lalu. Dan menurut keterangan polisi, peristiwa ini pertama kali diketahui ketika ayah korban mendapat telepon panik dari anak keduanya pada sekitar pukul 2:20 sore hari meminta pertolongan. Ketika tiba di rumah, korban sudah dalam kondisi tengkurap dan bersimbah darah. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan korban mengalami luka-luka serius. Penyidik menemukan 19 luka akibat benda tajam dan beberapa luka lain yang diduga akibat benda tumpul. Total luka dilaporkan mencapai 22 titik Tribuners. Di leher ada, kemudian di sekujur tubuhnya juga terdapat luka. Dan satu kendala utama dalam penyidikan ini adalah kondisi CCTV di rumah korban, di mana polisi menyatakan bahwa CCTV di rumah tersebut sudah rusak sekitar 2 minggu sebelum kejadian Tribuners. Pihak kepolisian sudah memeriksa kamera, namun CCTV rumah ini tidak berfungsi. Akibatnya, penyidik kini harus mencari rekaman dari kamera pengawas di sekitar lingkungan rumah, termasuk dari rumah tetangga untuk mendapatkan gambaran peristiwa. Sementara penyidik sementara ini menduga bahwa peristiwa ini adalah tindak kriminal dengan motif yang belum bisa dipastikan. Meski terjadi kekerasan, polisi menyebut tidak ada barang berharga yang hilang dari rumah mewah tersebut, dari rumah korban. Semua ponsel dan barang elektronik lain dilaporkan masih berada di tempat semula. Termasuk yang ada di lingkungan sekitar dari tempat kejadian. Untuk dari penanganan pertama, kita sudah mengamankan TKP, sudah melakukan visum. Kita sedang menunggu hasil otopsi dari korban. Butuh berapa lama Pak untuk otopsi? Untuk otopsi hari ini insya Allah sudah bisa selesai, hasil sudah bisa keluar untuk hasil otopsi. Yang penting sekarang kita bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara objektif dan profesional. Ada dugaan indikasi motif perampokan? Untuk dugaan motif sementara belum bisa kita jelaskan secara lugas karena kita masih dalam tahap penyelidikan. Dalam arti kita masih membuat terangnya suatu tindak pidana ini, bagaimana tindak pidana bisa terjadi maupun pihak-pihak yang terkait. Penegasan saja kemudian 8 saksi yang diperiksa itu dari pihak keluarga atau keluarga? Termasuk ada dari pihak keluarga juga. Termasuk dari pihak keluarga juga ada, dari pihak non keluarga juga ada. Jadi lokasi itu CCTV. Ada barang bukti yang diamankan? Di sekitaran lokasi itu ada CCTV, sudah kita amankan. Kita sedang melakukan pemeriksaan juga terhadap saksi-saksi. Semenjak video ini di-hack atau wawancara ini dimulai, juga pemeriksaan sedang berlangsung. Dari kemarin kita juga sudah bergerak sangat cepat, baik dari TKP-nya maupun sampai titik sekarang kita belum non-stop untuk mencari bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Selanjutnya jenazah atau korban diserahkan ke keluarga seperti Bapak. Korban sudah langsung diserahkan ke keluarga hari ini juga setelah selesai otopsi. Iya, almarhum. Betul. Untuk dimakamkan. Informasi yang tidak kalah menjadi sorotan akhir-akhir ini Tribuners, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah atau yang biasa disapa Dek Fat tercebur ke sungai hingga hanyut dan kemudian ditolong oleh anggota TNI, di mana insiden ini terjadi akibat rakit yang ditumpangi oleh rombongan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah atau Dek Fat ini terbalik saat menyeberangi sungai di kawasan Babel, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah pada Minggu 21 Desember 2025 kemarin. Rakit ini dinaiki 8 orang dan melebihi kapasitas hingga akhirnya dilaporkan terbalik di tengah arus sungai yang deras. Seluruh penumpang rakit termasuk Wakil Gubernur Aceh terjatuh ke dalam air dan sempat hanyut Tribuners. Beruntungnya di lokasi kejadian terdapat personel TNI dari Yonif TP 854 Dharma Karkasa Pameo yang segera melakukan pertolongan. Setelah mendapatkan pertolongan, seluruh rombongan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah berhasil diselamatkan dan dipastikan dalam kondisi selamat.
Berdasarkan informasi yang diterima oleh rekan redaksi kami di lokasi, insiden ini terjadi ketika rombongan Wakil Gubernur Aceh Tengah mendistribusikan bantuan sekaligus melakukan peninjauan pembangkit listrik di salah satu desa terdampak banjir di wilayah tersebut, Tribuners. Wakil Gubernur Aceh bersama rombongan tiba di lokasi menggunakan helikopter pada pagi harinya. Kemudian setelah mendarat, rombongan berencana melanjutkan perjalanan darat untuk meninjau langsung desa terdampak. Namun, akses jalan menuju desa tersebut terputus akibat banjir dan longsor, sehingga mereka harus menyeberangi sungai menggunakan rakit darurat yang dibuat oleh warga setempat. Kunjungan Wakil Gubernur Aceh ke wilayah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan bencana hidrometeorologi berjalan optimal, terutama di daerah yang mengalami keterisolasian akibat kerusakan infrastruktur. Kemudian staf khusus Wakil Gubernur Aceh Muhammad Daud mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memperoleh gambaran real dampak bencana sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bisa terpenuhi. Rombongan dari Wakil Gubernur Aceh bersama General Manager PLN harus menempuh jalur alternatif dengan menyeberangi sungai menggunakan rakit darurat, menyusul rusaknya akses jalan akibat banjir dan longsor yang terjadi kemarin. Kunjungan ke Aceh Tengah ini merupakan bagian dari rangkaian langkah pemerintah Aceh dalam menangani dampak bencana yang melanda seluruh kabupaten kota, Tribuners. Bencana ini sudah menyebabkan kerusakan infrastruktur dan pemukiman warga, serta mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah terpencil. Melalui kehadiran pimpinan daerah di lapangan, tentu saja pemerintah Aceh berharap koordinasi lintas sektor ini bisa diperkuat, penyaluran bantuan juga bisa dipercepat, serta proses pemulihan infrastruktur dan layanan dasar bagi masyarakat terdampak bisa segera dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Dalam kunjungan dari Wakil Gubernur tersebut, seperti yang beredar di media sosial video-videonya Tribuners yang bisa dilihat pada Minggu 21 Desember 2025 kemarin, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah yang akrab disapa Dek Fat ini harus melewati jalur ekstrim untuk mencapai lokasi terdampak, di mana bersama General Manager PLN dan rombongan dia menyeberangi sungai menggunakan rakit darurat yang menjadi satu-satunya akses setelah jembatan dan infrastruktur setempat rusak diterjang banjir dan longsor. Di tengah proses penyeberangan, rakit yang ditumpangi oleh rombongan tiba-tiba terbalik karena derasnya arus sungai. Seluruh penumpang terjebur ke dalam air. Dalam kondisi darurat ini, Fadlullah atau Dek Fat ini nyaris tenggelam tetapi masih mampu bertahan, sekaligus membantu penumpang lain yang tidak bisa berenang hingga keduanya berhasil diselamatkan. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, Tribuners. Seluruh rombongan ini akhirnya bisa dievakuasi dengan selamat meski insiden ini sempat memicu ketegangan karena kuatnya arus sungai serta cuaca yang belum sepenuhnya membaik. Peristiwa ini mencerminkan besarnya risiko yang dihadapi dalam upaya penanganan bencana di wilayah terpencil. Demi memastikan kondisi warga terdampak, Wakil Gubernur Aceh memilih turun langsung ke lapangan meski harus menghadapi ancaman keselamatan. Kunjungan ke PAMU merupakan bagian dari langkah pemerintah Provinsi Aceh untuk melihat secara langsung dampak bencana yang melanda sejumlah daerah tersebut. Arus sungai di kawasan PAMU, Kabupaten Aceh Tengah ini mengalir deras membawa lumpur dan sisa-sisa banjir yang menutup akses menuju permukiman warga. Jalan terputus, jembatan rusak, wilayah terisolasi. Namun kondisi ini tidak menghalangi langkah Wakil Gubernur Aceh Fadlullah untuk hadir langsung memastikan warganya untuk mendapat perhatian negara. Minggu kemarin, 21 Desember 2025, Fadlullah bersama rombongan menempuh jalur alternatif dengan menyeberangi sungai menggunakan rakit darurat. Pilihan ini terpaksa diambil setelah akses jalan utama rusak akibat banjir dan longsor. Di tengah arus yang kuat, rakit yang ditumpangi rombongan ternyata tiba-tiba terbalik, Tribuners. Fadlullah yang juga ketua DPD Gerindra Aceh dan rombongan tercebur ke sungai. Suasana sempat menegangkan, namun dengan kesigapan tim di lapangan, proses evakuasi berlangsung cepat.
seluruh rombongan termasuk Wakil Gubernur Aceh berhasil diselamatkan dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, di mana insiden ini tidak menyurutkan niat Fadrullah untuk melanjutkan kunjungan Tribuners. Setibanya di Pamu, ia menyapa warga, mendengarkan keluhan mereka, serta meninjau langsung dampak banjir yang merusak rumah dan melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Aceh untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal termasuk di wilayah-wilayah yang terisolasi. Banjir yang melanda sejumlah kabupaten dan kota sudah menyebabkan kerusakan infrastruktur serta mengganggu kehidupan sosial ekonomi warga, terutama di daerah terpencil Tribuners. Dan bagi Fadrullah, kehadiran di lokasi bencana ini bukan sekedar agenda kerja saja. Dari lapangan, dia mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan penyaluran bantuan, serta pemulihan infrastruktur dan layanan dasar agar masyarakat terdampak bisa segera bangkit. Di tengah arus deras dan keterbatasan akses, langkah Fadrullah menuju Pamu menjadi simbol kehadiran pemerintah, bahwa sejauh apapun wilayah terisolasi, negara tetap berupaya hadir dan memastikan warganya tidak dibiarkan menghadapi bencana ini sendirian. Tribuners, PT Kereta Api Indonesia Persero bersama pemerintah bergerak cepat melakukan penanganan dan percepatan pemulihan prasarana perkereta-apian yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Selama 5 kali 24 jam non-stop, Kereta Api Indonesia melakukan pemulihan jalur secara intensif untuk memastikan distribusi logistik serta mobilitas masyarakat ini tetap terjaga di tengah keterbatasan akses transportasi darat. Direktur Utama Kereta Api Indonesia, Bobi Rashidin, menyampaikan gangguan prasarana akibat bencana terjadi di 13 titik pada 3 jalur utama, yakni lintas pelabuhan menuju Medan, Medan menuju Binjai, serta tebing tinggi. Kejadian ini tentu saja bermula pada Jumat kemarin, 28 November 2025, dan langsung ditangani sejak hari pertama melalui pengerahan personel, peralatan berat, serta penerapan rekayasa teknis di lapangan. Sejak hari pertama, meskipun kondisi lapangan sangat berat akibat curah hujan yang bisa dikatakan cukup tinggi dan akses yang terbatas, tim Kereta Api Indonesia tetap bekerja tanpa henti atas instruksi dari pemerintah untuk segera memulihkan fasilitas publik. Kereta Api Indonesia bersama pemerintah melakukan upaya quick recovery secara senyap agar jalur kereta api ini bisa kembali berfungsi dan melayani masyarakat. Di tahap awal, Kereta Api Indonesia memfokuskan upaya pada asesmen menyeluruh serta penanganan darurat di titik-titik krisis. Meski belum seluruh jalur bisa dilalui secara normal, perjalanan kereta api dan distribusi logistik mulai dijalankan secara bertahap sejak H+1. Dan upaya ini dilakukan secara konsisten hingga seluruh jalur kembali beroperasi normal dalam waktu 5 kali 24 jam. Hasil pemeriksaan menunjukkan gangguan prasarana berupa genangan banjir, longsoran, serta gugusan akibat tergerus aliran air, dan penanganan dilakukan secara bertahap sesuai karakteristik kerusakan di lapangan dengan waktu pemulihan mulai dari kurang dari 24 jam hingga maksimal 5 hari. Menurut Bobi sendiri, percepatan pemulihan jalur ini berdampak signifikan bagi masyarakat Tribuners, terutama saat sejumlah akses jalan darat masih tertutup atau belum sepenuhnya pulih. Kereta api menjadi satu moda transportasi yang bisa diandalkan masyarakat untuk tetap beraktivitas sekaligus mendukung distribusi logistik. Di sisi distribusi bahan bakar, KAI memastikan penyaluran BBM tetap berjalan dengan meningkatkan kapasitas angkutan. Jumlah perjalanan kereta BBM ditingkatkan dari 2 menjadi 4 perjalanan per hari, dengan volume angkutan naik dari rata-rata 1.428 kiloliter per hari menjadi sekitar 1.632 kiloliter per hari untuk menjaga kelancaran pasokan kebutuhan vital masyarakat. Nah, pada sektor logistik sendiri, KAI Logistik turut mendukung pemerintah melalui distribusi bantuan kemanusiaan secara gratis menggunakan moda kereta api yang terintegrasi dengan transportasi laut dan darat menuju wilayah Aceh.
Sementara itu, Tribuners, pemerintah sudah menyiapkan regulasi pemanfaatan kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatera untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan regulasi ini tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan Kemenhub ke seluruh Pemprov dan pemerintah kabupaten kota. Pras menyebut aturan ini juga untuk mengatur pemanfaatan kayu bagi kepentingan pembuatan hunian sementara dan hunian tetap bagi para korban. Pras menyebut aturan ini disusun untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan tertib, terkoordinasi, dan sesuai aturan. Pras menyampaikan regulasi ini juga sudah disosialisasikan ke pemerintah daerah di semua tingkatan agar pelaksanaannya berjalan selaras di lapangan. Dia pun kembali menekankan pemanfaatan kayu oleh masyarakat dimungkinkan, namun harus tetap dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat sesuai kewenangannya masing-masing. Banjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Tribuners, seperti yang kita ketahui, bencana ini mengakibatkan 52 kabupaten kota di 3 provinsi terdampak. Kini pemerintah menyiapkan 44.045 unit hunian sementara alias Huntara bagi korban banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatera. Mengutip keterangan pers Sekretariat Presiden, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi